Yahoo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ingat Jatuh Regia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi PPKN kelas A, LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 7 SMP Negeri 2 Ulumoro, Kabupaten Yasbara, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan menunjukkan formulir pendaftaran saya sebagai peserta UKIN. Saya akan menyajikan video saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Yahoo. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Apakah tadi sudah sarapan dari rumah? Sudah. Oke, pastinya lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, apakah juga semuanya rapi? Rapi. Kemudian tadi sudah dibersihkan kelas ya? Sebelum kita mulaikan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Sebelum kita mulaikan proses belajar kita, mari kita berdoa. Mari Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah ini dengan saya selalu. Ya Tuhan, kami bukan pernah kepada kami hanya belas kasih kepada kami Tuhan. Hanya Tuhan, tidak ada belas dari kami, hanya memuji dan menyembah nama Tuhan. Hanya Tuhan, pilihan anak menjauh dan kesempurnaan, karena berada dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Nah, sekarang Bapak akan absen kehadirannya. Silakan dengarkan namanya. Antonius. Hadir Pak. Barusani. Hadir Pak. Ferdinand On. Hadir Pak. Fertitri. Hadir Pak. Happy Harmonis. Hadir Pak. Ida Cahaya. Hadir Pak. Gimni Ragel. Hadir Pak. Malas Lina. Hadir Pak. Mirna Jelita. Hadir Pak. Murni Hati. Hadir Pak. Nindra Hevien. Hadir Pak. Dido Kurniawan. Hadir Pak. Lies Ramadhani. Hadir Pak. Sri Mulia. Hadir Pak. Timis Kristiani. Hadir Pak. Ebertina Baru. Hadir Pak. Fiska Jernih. Hadir Pak. Oke, artinya semuanya hadir ya. Untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita melanjutkan materi kita yang baru hari ini, yang dimana dulu minggu lalu kita sudah belajar tentang mata pelajaran PPKN. Tetapi siapa yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Saya, Pak. Oke, silakan. Materi kita sebelumnya adalah perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan duduk perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa arti daripada ketaatan? Ya, Pak. Ya, silakan. Sikap patuh terhadap aturan. Sikap patuh terhadap aturan. Silakan duduk. Terima kasih. Satu lagi Bapak tanya, apa sikap patuh yang harus dibina dalam norma? Silakan. Silakan. Saya, Pak. Oh, silakan. Ada 3 sikap yang dibina dan dibudayakan, yaitu budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Oke, jadi ada 3: budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Nah, jadi jawabannya sudah pada bagus-bagus. Tepuk tangan dulu. Kemudian materi kita pada hari ini, silakan buka bukunya.
yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi sebelum kita memulai untuk membahas materi ini, Bapak terlebih dahulu ingin menanyakan beberapa hal. Pertanyaannya adalah, perumusan Undang-Undang Dasar dibahas pada sidang apa dia? Siapa yang menjawab? Saya Pak. Oke, silakan terus. Urusan dasar dibahas pada sidang BPUPKI dibuat tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Oke, terima kasih. Perumusan Undang-Undang Dasar dibahas pada sidang kedua BPUPKI yang dimana tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945. Oke, satu lagi. Apa arti daripada konstitusi? Saya Pak. Oke, silakan. Sekarang. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, terus terima kasih. Tepuk tangan. Untuk materi kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini, di mana Bapak memohon dan meminta kepada kalian untuk konsentrasi dan fokus. Dan jika seandainya nanti ada yang siswa-siswi kami tidak ketahui, jangan segan-segan untuk bertanya. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu wajib nasional kita. Silakan semuanya berdiri. Silakan diikuti ya. Untuk materi kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu dicapai oleh siswa-siswi kami. Silakan diperhatikan, Bapak bacakan. Nah, ini dia beberapa tujuan pembelajaran, silakan diperhatikan. Yang pertama adalah setelah mengamati PPT tentang perumusan dasar negara di sidang kedua BPUPKI, siswa mampu menyimpulkan pembahasan para pendiri negara di sidang BPUPKI dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati PPT tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, siswa mampu merinci proses pengesahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI dengan benar. Yang ketiga, setelah nanti mengamati PPT tentang secara perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, siswa mampu merangkum sejarah hingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disahkan oleh PPKI dengan benar. Dan yang terakhir adalah setelah melakukan diskusi kelompok, siswa mampu menunjukkan perilaku sesuai nilai semangat para tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Jadi itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kita capai di materi kali ini. Jadi nanti Bapak akan menayangkan PowerPoint atau PPT. Begitu juga dengan video pembelajaran. Nah, kemudian untuk materi kali ini Bapak akan menerapkan yang namanya model pembelajaran problem based learning. Jadi Bapak nanti akan membagikan KPD dan membagikan kelompok. Seterusnya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang poin-poin penting pada materi perumusan dan pengesahan ini. Ya, jadi ini depan sesuai yang ada di PowerPoint kita. Yang pertama adalah perumusan Undang-Undang Dasar. Jadi kita membahas dulu tentang perumusan, nanti pengesahan. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dipersiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli 1945, membahas tentang bentuk negara dan pemerintah baru yang akan dibentuk. Bentuk panitia hukum dasar, ya, dengan anggotanya sebanyak 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Panitia hukum dasar membentuk panitia kecil. Ternyata dibentuk lagi panitia kecilnya. Panitia kecil perancang undang-undang melakukan sidang pada tanggal 13 Juli 1945. Nah, ini kesepakatan mereka panitia kecil hukum dasar ini. Panitia kecil tadi adalah lambang negara. Mereka menyepakati lambang negara kita. Seperti apa yang kita kenal sekarang, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, kemudian negara kesatuan. Bentuk negara kita bentuk negara kesatuan, ya, bukan negara federal atau negara serikat. Kemudian mereka juga menyepakati sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang terakhir adalah mereka membentuk panitia penghalus bahasa. Sekarang perhatikan, ini tadi tanggal 13. Ini tanggal 14 Juli. Nah, pada tanggal 14 Juli, BPUPKI sedang mengagendakan pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, ini pembahasan mereka pada tanggal 14. Hasil sidang mereka pada tanggal 14 ini, pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal, termasuk 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Itu tanggal 14 hasil sidang mereka. Keesokan hari ini, mereka melanjutkan sidang mereka pada tanggal 15 Juli. Pada tanggal 15 Juli ini mereka membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Seterusnya, pada tanggal 16 Juli 1945, hasil Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI dan tugas panitia BPUPKI selesai. Ya, jadi rancangan Undang-Undang Dasar diterima pada sidang BPUPKI kedua itu, tetapi ingat masih belum disahkan dia. Ya, masih belum disahkan. Jadi pada sidang BPUPKI ini mereka hanya sepanjang merumuskan saja. Nah, sekarang kita masuk pada pengesahannya. Nomor 2, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. PPKI yang diketuai Insinyur Soekarno melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan keputusan sebagai berikut. Jadi diperhatikan dulu bahwa setelah BPUPKI itu dibubarkan,
maka dibentuk penggantinya adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan ketuanya PPKI ini adalah Insinyur Soekarno. Nah, PPKI ini mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, artinya sehari setelah merdeka. Nah, jadi ada beberapa keputusan mereka pada sidang tanggal 18 ini. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar. Nah, ternyata baru di sidang inilah mereka mengesahkan Undang-Undang Dasar yang tadinya dirumuskan pada sidang BPUPKI. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Nah, jadi pada saat itu mereka menyepakati juga presiden pertama kita yang mewakili. Kemudian yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi tugas daripada Komite Nasional Indonesia Pusat ini adalah sebagai pembantu presiden. Nah, jadi itu dia dulu poin-poin penting tentang materi kita pada hari ini yang membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Apakah ada yang ingin tanya? Tidak. Oke. Sekarang Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Yang ini nanti video tentang suasana sidang BPUPKI. Ya. Silakan dilihat dan dicermati dan dijawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam video ini. Ya. Oke, silakan diperhatikan. Pada sidang BPUPKI pertama, kalian jawab. Saya Pak. Oke. Yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia. Oke, terima kasih. Siapa lagi jawab? Saya Pak. Oke. Yang dibahas adalah Undang-Undang Dasar. Yang dibahas adalah Undang-Undang Dasar. Oke, jawabannya bagus-bagus. Tetapi mari kita lihat secara bersama-sama jawaban yang sebenarnya. Kita akan membahas dasar negara Indonesia. Jadi tadi yang dibahas pada sidang pertama BPUPKI itu adalah dasar negara. Pertanyaan selanjutnya, apa dasar negara pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan Panitia 9? Oke, siapa yang jawab? Oke, silakan. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Saya Pak. Oke. Dasar negara pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan Panitia 9 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa. Oke. Jadi mari kita melihat jawaban yang benar sih. Dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil. Nah, jadi ini dia. Ini adalah sila pertama kita yang dihasilkan oleh Panitia 9, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi ini nanti akan diganti dalam dihasilkan dengan kondisi bangsa Indonesia. Itu jawaban yang sebenarnya. Bapak akan membagikan kelompoknya dan silakan didengarkan namanya. Kelompok pertama, Ridho Kurniawan, Timis Kristiani, Riz Ramadhani, Nindra Elvian, dan Antonius Menggi, Belenggu. Itu kelompok satu. Kelompok kedua,
Linda Raquel, Fitri Tricia, Febertina, Sri Mulia, dan Ferdinand Owen. Dan kelompok keempat, Ida Cahaya Lembu, Filipus Pedoman Lembu, tapi tidak hadir, Malaslina dan Happy Harmonis. Itu adalah kelompok keempat. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Silakan diisi. Oke, jadi silakan di analisis soal-soalnya. Apa yang menjadi petunjuk dalam pengerjaan LKPD itu dibaca juga. Silakan kerjasama di dalam kelompoknya, silakan lakukan diskusi, dan waktu pengerjaan LKPD ini selama 30 menit dimulai dari sekarang. Kalau sudah siap semuanya, dikerjakan LKPD-nya di masing-masing kelompok, maka sekarang dipresentasikan. Jadi untuk presentasi pertama disilakan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan, dan kepada kelompok yang lain silakan diperhatikan. Kalau nanti ada yang ditanyakan kepada kelompok 1, silakan ditanyakan. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya adalah 1. Bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada sidang BPUPKI kedua? Jawabannya, proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diadakan secara musyawarah dan mufakat, serta para anggota BPUPKI juga mampu menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. 2. Apa fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sehingga dibahas dalam sidang BPUPKI kedua? Jawabannya, fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu sebagai hukum tertinggi dari
seluruh peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, sehingga peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 3. Deskripsikan proses pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jawabannya, proses pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu dilaksanakan setelah merdeka pada sidang PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta tanggal 18 Agustus tahun 1945, sekaligus pada saat itu menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 4. Analisis mengapa bukan PPKI yang mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jawabannya, karena PPKI sudah dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, menggantikan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, sehingga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah PPKI. 5. Apa nilai semangat yang kalian pedomani dari para pendiri bangsa serta berikan balasannya? Jawabannya, nilai yang kami pedomani adalah sikap kerja keras para pendiri negara, di mana mereka tanpa lelah untuk berjuang dan berpikir untuk kemerdekaan Indonesia. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apakah pasal dan ayat Undang-Undang Dasar boleh dirubah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pasal dan ayat Undang-Undang Dasar boleh dirubah, asalkan sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Soal 1. Bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada sidang PPKI kedua? Jawabannya adalah proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilaksanakan melalui musyawarah dalam sidang PPKI dengan memilih panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian hasil dari penelitian tersebut dibahas dalam sidang untuk mencapai kesepakatan bersama. 5. Apa nilai semangat yang kalian pedomani dari para pendiri bangsa serta diberikan kesan? Jawabannya adalah, nilai yang kami pedomani adalah sikap mementingkan kepentingan umum yang dimana para pendiri negara berjuang untuk seluruh bangsa Indonesia dengan menyampaikan kepentingan pribadinya dari bangsa Indonesia. Sekian presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Silakan, kami dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan kami yaitu, apa hubungan perumusan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya yaitu hubungan perumusan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar yaitu Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI merupakan hasil sidang yang dirumuskan pada sidang PPKI kedua. Mari kita berikan mereka tepuk tangan. Sekarang kita berikan waktu dan kesempatan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar 1900 pada sidang PPKI kedua? Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan dengan cara bermusyawarah. 5. Apa nilai semangat yang kalian pedomani dari para pendiri bangsa serta berikan alasannya? Nilai yang kami pedomani adalah sikap rela berkorban, yang dimana para pendiri negara Indonesia rela mengorbankan jiwa raga, tenaga, pikiran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia?
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari topik 1. Perbedaan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar yaitu perumusan itu dilaksanakan pada sidang BPUKI yang diketuai oleh KRT Jiman Biot Nusrat. Kalau pengesahan dilaksanakan pada sidang BPUKI yang diketuai oleh Yusuf Sukarno. Apakah jawaban kami sudah pas? Tepuk tangan. Kita berikan kesempatan kepada kelompok keempat untuk mempresentasikan juga hasil diskusi kelompok mereka. Silakan ke depan. Baik, kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung secara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, walaupun mengalami perdebatan, tetapi mereka dapat mengambil satu kesepakatan bersama. 2. Apa fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dibahas dalam sidang BPUPKI? Kedua, jawabannya fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. 5. Apa nilai semangat yang kalian pedomani dari para pendiri bangsa serta berikan alasannya? Jawabannya adalah nilai yang kami pedomani adalah sikap pantang menyerah pada para pendiri bangsa tidak menyerah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, sampai di sini saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain boleh dipersilakan. Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa saja hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Menetapkan Yusuf Sukarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional sebagai pusat negara. Sebelum kita lanjut, mari kita dulu bersama-sama melakukan seperti panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, pendek pendek pendek, panjang panjang panjang, panjang pendek, panjang pendek, panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Oke, tepuk tangan semuanya. Tadi masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi dan melakukan hasilnya sudah bagus-bagus dan juga jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain sudah dijawab dengan benar dan dengan penuh kepercayaan diri. Tetapi Bapak tadi melihat masih ada di antara kalian yang masih kurang kerjasamanya, masih ada yang bermain-main, masih ada yang menertawakan teman-temannya. Jadi tolong hal ini jangan dipertahankan, tetapi diperbaiki untuk kedepannya. Seterusnya untuk pengerjaan PKPD tadi, apakah ada kira-kira yang perlu dipertanyakan atau ada kendala? Tidak. Ada kendala ya? Ini semuanya bisa mengerjakan soal-soal PKPD tadi ya. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita? Saya Pak. Oke, silakan. Kesimpulan dari hasil diskusi pada materi ini adalah 1. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada sidang BPUPKI baru disahkan pada sidang BPUPKI. 2. Pasal dan ayat Undang-Undang Dasar boleh dirubah sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi negara Republik Indonesia. Demikian kesimpulan
kesimpulannya? Kesimpulannya adalah yang dimana undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi, ya, hukum tertinggi. Jadi semua kesimpulan ini dapat kita memahami secara bersama-sama. Hasil LKPD yang sudah diisi oleh masing-masing kelompok, Bapak akan nilai ini. Oke, silakan dikerjakan, ditulis nama dan juga kelasnya. Gimana? Sudah siap dikerjakan? Sudah. Oke, silakan ke kelas menunjukkan. Hasil dari jawaban kalian akan Bapak nilai dan akan Bapak sampaikan minggu depan. Nilainya ya? Ya. Oke. Apakah tadi ada yang menjadi kendala juga pada rangkaian proses pembelajaran kita, atau ada kira-kira yang perlu disampaikan tentang proses pembelajaran kita pada hari ini? Minggu depan kita akan mengadakan pertemuan untuk materi selanjutnya, di mana materi kita adalah tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk bangsa dan negara. Nah, jadi untuk materi ini silakan dibaca-baca dan dipelajari di rumah. Jadi pertemuan kita akan kita akhiri karena sudah berakhir waktunya. Jadi sebelum kita mengakhirinya, silakan kepada petugas untuk melakukan doa penutup. Silakan. Oke, jadi silakan semuanya dulu. Oke, terima kasih. Ditunggu berikutnya ya. Nanti kembali. Selamat pagi semuanya.